Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Gita Sastria STMIT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis, dan teman-teman satu kelompok 4 yang saya banggakan. Di sini saya sendiri Asyazirul Bait dan rekan saya ada Nazrul Sarhani, ada Muhammad Rayhan Fernando dan ada Dava Al-Syadat. Di sini kami akan membahas tentang data sekunder dalam sistem informasi geografis. Nah, pertama yaitu ialah tentang pengertian yang akan disampaikan oleh Dava Al-Syadat. Kepada Dava dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ashraf selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya dan telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain untuk tujuan tertentu. Data ini kemudian dimanfaatkan kembali oleh peneliti atau pengguna untuk keperluan analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, sistem informasi geografis atau bisa dibilang SIG, data sekunder merupakan data spasial maupun non-spasial yang berasal dari lembaga pemerintah, organisasi, atau penelitian sebelumnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis geografis. Lalu data sekunder biasanya tersedia dalam berbagai bentuk antara lain. Pertama itu peta digital atau maps, lalu ada citra satelit, ada data statistik wilayah, lalu ada laporan penelitian, dan yang terakhir adalah database geografis. Lalu contoh data sekunder dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis antara lain adalah yang pertama peta administrasi wilayah dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Lalu yang kedua data kependudukan dari Badan Pusat Statistik BPS. Tiga citra satelit dari Landsat atau Google Earth. Keempat data penggunaan lahan dari instansi pemerintah. Selanjutnya, perbedaan data primer dan data sekunder. Yang pertama itu data primer, data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, diperoleh melalui survei lapangan, wawancara, observasi, atau pengukuran menggunakan alat seperti GPS. Lalu yang ketiga, memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Peneliti memiliki kontrol penuh terhadap proses pengumpulan data. Dengan sekunder, data yang diperoleh dari hasil pengumpulan pihak lain yang telah tersedia sebelumnya, bersumber dari laporan penelitian, instansi pemerintah, database, atau publikasi resmi, lebih cepat dan relatif lebih hemat biaya. Peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Itu adalah perbedaan antara kedua, primer dan sekunder. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dava. Nah, selanjutnya itu adalah jenis data sekunder yang akan disampaikan oleh Muhammad Rayhan Fernando. Kepada Rayhan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dava tadi setelah menjelaskan tentang definisi data sekunder dan perbedaan data sekunder dan data primer. Nah, jenis data sekunder ini secara teknis terbagi jadi tiga, yaitu data vektor, model berbasis objek. Yang kedua yaitu data raster, model berbasis sel. Yang ketiga data atribut, yang datanya non spasial. Lanjut. Nah, oke. Yang pertama yaitu data vektor model berbasis objek. Data vektor mempresentasikan objek di dunia nyata dengan koordinat X dan Y yang presisi. Kelebihannya adalah ukuran file yang lebih kecil dan estetika peta yang tajam saat di zoom. Yang pertama itu ada titik poin, digunakan untuk objek luasnya dianggap tidak signifikan pada skala tertentu. Contohnya yaitu lokasi menara BTS, posisi UMKM, atau titik epicenter gempa. Kedua yaitu garis polyline, digunakan untuk objek linear. Contohnya yaitu jaringan pipa, distribusi air, aliran sungai, atau trayek di kota. Yang ketiga yaitu area poligon, yang digunakan untuk objek memiliki luas atau batasan tertutup. Contohnya batas wilayah desa, zona penggunaan lahan, permukiman sawah, atau luas danau. Lanjut. Yang kedua yaitu adanya data raster model berbasis sel. Data raster ini terdiri dari ribuan hingga jutaan kotak kecil atau pixel. Semakin kecil ukuran pixel, maka semakin tinggi resolusinya. Pertama yaitu adanya representasi kontinu. Cocok untuk data yang berubah secara bertahap di permukaan bumi seperti suhu udara atau ketinggian tanah. Yaitu ada kedua yaitu ada digital elevation model atau DEM. Ini adalah data raster khusus di mana setiap pixel berisi nilai ketinggian. Sangat penting untuk analisis kemiringan lereng atau potensi banjir. Yang ketiga yaitu adanya citra satelit, yaitu hasil tangkapan sensor satelit yang merekam refleksi cahaya multispektoral untuk membedakan antara vegetasi, air, dan bangunan. Lanjut.
Yang ketiga yaitu adanya data atribut non spasial. Data ini adalah nyawa dari data spasial. Tanpa data atribut, sebuah poligon hanya akan menjadi gambar kotak tanpa arti yang berisi format biasanya dalam bentuk tabel, Excel, CSV, atau SQL. Lalu kedua yaitu adanya relasi data ini dihubungkan ke data spasial menggunakan primary key, misalnya kode pos atau kode wilayah BPS. Ketiga yaitu ada isinya yaitu informasi kuantitatif seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, atau kualitatif bisa nama jalan atau jenis tanah. Nah, data sekunder ini memiliki rincian atau rincian sumber datanya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada dari instansi pemerintah Indonesia atau otoritas resmi. Yang pertama yaitu BIG atau Badan Informasi Geospasial melalui portal Inageoperti. Ya, pertama menyediakan peta rupa bumi RPI. Ini adalah standar peta dasar di Indonesia memiliki peta tematik seperti referensi yang sama. Lalu yang kedua yaitu BPS yang menyediakan data tabular hasil sensus atau survei ekonomi. Yang ketiga yaitu Kementerian ATR atau BPN. Fokus pada data pendaftaran tanah atau kadaster dan rencana tata ruang wilayah RTR. Yang kedua yaitu adanya penginderaan jauh data global. Yang contohnya yaitu yang pertama USGS atau United States Geological Survey. Portal Earth Explorer adalah tambang emas bagi peneliti SIG. Dan sini bisa mengunduh citra satelit Landsat secara gratis untuk melihat perubahan tutupan lahan dari tahun 1970-an hingga sekarang. Yang kedua yaitu adanya ESA atau European Space Agency. Lalu satelit Sentinel, mereka menyediakan data lebih segar, update setiap 5-10 hari. Dengan resolusi hingga 10 meter, hingga sangat bagus untuk pemantauan seperti tumbuhan atau kebakaran hutan. Yang ketiga yaitu adanya open data dan komunitas atau crowdsourcing. Yang contohnya yaitu ada OpenStreetMap yang sering digunakan sebagai Wikipedia untuk peta. Kedua yaitu Divagis atau GADM menyediakan data batas administrasi dunia secara gratis. Ini sangat berguna untuk jika kamu butuh peta batas negara atau provinsi di luar Indonesia secara cepat. Baik, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang bentuk data dan contoh data sekunder dalam sistem informasi geografis. Nah, bentuk data sekunder dalam sistem informasi geografis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama. Slide selanjutnya, yang pertama yaitu adalah data peta atau kartografik data, yang dimana data peta merupakan salah satu data sekunder yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Peta berfungsi sebagai data dasar atau base map untuk mendukung proses analisis spasial. Nah, saya minta slide-nya di selanjutnya. Nah, contoh data peta yang saya lampirkan di sini yaitu yang pertama ada data peta administrasi wilayah, peta topografi, peta penggunaan lahan, dan peta jaringan transportasi. Nah, yang kedua yaitu adalah data statistik atau statistical data, yang dimana data statistik ini adalah data berupa angka atau informasi kuantitatif yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi suatu wilayah. Nah, dalam sistem informasi grafis sendiri, data statistik digunakan sebagai data atribut yang memberikan informasi tambahan pada objek geografis di peta. Nah, contoh data statistik dalam sistem informasi geografis yang biasanya diterapkan yaitu yang pertama adalah data jumlah penduduk suatu wilayah, data kepadatan penduduk per kilometer persegi, data pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dan data tingkat pendidikan masyarakatnya. Nah, yang ketiga yaitu adalah citra satelit dan foto udara, yang atau disebut dengan remote sensing data, yang dimana citra satelit ini adalah sumber data sekunder yang penting dalam sistem informasi geografis, yang data ini diperoleh melalui penginderaan jauh atau remote sensing, yaitu pengumpulan informasi permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, dan sistem informasi geografis sendiri, data ini digunakan untuk analisis spasial dan pemantauan kondisi wilayah. Beberapa contoh pemanfaatannya adalah yang pertama yaitu pemantauan perubahan tutupan lahan atau deforestasi, analisis perkembangan wilayah perkantoran, pemetaan kawasan pertanian dan perkebunan, dan selanjutnya yaitu adalah pemantauan kebakaran hutan. Yang keempat yaitu adalah data dokumen dan laporan atau documentary data,
yang dimana dokumen tertulis seperti laporan penelitian dan publikasi ilmiah merupakan sumber data sekunder dalam sistem informasi geografis. Nah, data memberikan informasi tambahan dan konteks mengenai kondisi suatu wilayah. Dokumen tersebut biasanya berisi informasi tentang kondisi geografi, sosial, dan ekonomi, serta lingkungan. Beberapa contoh dokumen yang sering digunakan yaitu yang pertama ialah laporan penelitian tentang kondisi lingkungan suatu wilayah, dokumen perencanaan tata ruang wilayah atau ETRW, laporan pembangunan daerah, dan jurnal ilmiah yang membahas kondisi geografis suatu wilayah. Nah, yang terakhir yaitu adalah data digital dan database geospasial, yang dimana perkembangan teknologi informasi memungkinkan data sekunder tersedia dalam bentuk data digital geospasial yang tersimpan dalam database, yang dimana data ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama adalah data spasial, yang dimana menunjukkan lokasi objek di permukaan bumi, dan yang kedua yaitu data atribut yang memberikan informasi tambahan tentang objek tersebut. Nah, beberapa contoh data digital yang pertama yaitu data koordinat lokasi fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor, dan pemerintahan. Yang kedua yaitu data jaringan jalan dalam format GIS, terus data batas wilayah administratif atau save file, terus yang terakhir yaitu data penggunaan lahan dalam format raster atau vektor. Nah, selanjutnya yaitu adalah implementasi data sekunder dalam sistem informasi geografis yang akan disampaikan oleh Nazwa Sarani. Baiklah, selanjutnya adalah implementasi data sekunder dalam sistem informasi geografis. Implementasi data sekunder dalam SIG dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah tersedia untuk diolah dan dianalisis dalam perangkat lunak SIG seperti ArcGIS atau QGIS. Selanjutnya, contoh implementasinya ada 4. Yang pertama, pemetaan wilayah administrasi. Yang kedua, analisis kepadatan penduduk. Yang ketiga, analisis penggunaan lahan. Dan yang keempat, perencanaan tata ruang wilayah. Selanjutnya, penggunaan data sekunder dalam SIG terdiri atas 4, yaitu perencanaan wilayah dan kota, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan transportasi dan infrastruktur. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam SIG. Yang pertama, lebih hemat waktu dan biaya. Yang kedua, cakupan wilayah luas, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai data pendukung. Kekurangan data sekunder dalam SIG adalah tingkat akurasi belum tentu sesuai kebutuhan, metode pengumpulan data tidak diketahui secara detail, format data bisa berbeda-beda, serta ketergantungan pada sumber data. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dava Al-Sadat, Marian Fernando, dan Nazwa Sarani tentang materi yang telah dijabarkan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kesimpulan, di mana data sekunder dalam sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG adalah data spasial dan non-spasial yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia seperti instansi pemerintah atau citra satelit. Data ini dapat membentuk vektor raster dan atribut yang memberikan informasi tambahan pada objek geografis. Nah, penggunaan data sekunder membantu menghemat waktu dan biaya, namun keakuratannya bergantung pada pembaruan dari sumber data. Data tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis melalui proses digitasi, yaitu mengubah data analog atau citra menjadi data digital yang siap dianalisis. Nah, cukup sekian presentasi kami tentang data sekunder dalam sistem informasi geografis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menjadi nilai tambah kami untuk dalam mata kuliah sistem informasi geografis ini. Kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.